Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melina Viaginoga dengan NIM 1011423012 dan anggota kelompok saya Rintan Lauji dengan NIM 1011423209, Putri Sahida Bobihu dengan NIM 1011423031, Iputu Sastra Gunawan dengan NIM 1011423271, Agustina Adam dengan NIM 1011423078, dan terakhir Ariel Alfarizi Agus dengan NIM 1011423290. Di sini kami akan membacakan materi dengan judul Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk memenuhi tugas hukum telematika. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yang akan dibacakan rekan saya Iputu Sastra Gunawan. Saya Iputu Sastra Gunawan akan membacakan materi dengan judul Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama, alat bukti elektronik. Definisi alat bukti elektronik menurut UU ITE. Dalam era digital, kehadiran alat bukti elektronik menjadi kebutuhan vital dalam proses peradilan modern, khususnya dalam menghadapi kompleksitas kejahatan berbasis teknologi. UU ITE memperkenalkan konsep baru bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti konvensional. Pasal 5 ayat 1 UU ITE secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetakannya dapat merupakan alat bukti hukum yang sah. Dengan demikian, berbagai alat bukti yang dibuat, dikirimkan, diterima, dan disimpan melalui media elektronik baik berupa teks, suara, gambar, peta, rancangan, simbol, maupun sejenisnya diakui secara yuridis memiliki kedudukan hukum yang setara dengan dokumen berbasis kertas. Ini menjadi sebuah revolusi besar dalam hukum pembuktian di Indonesia. Mengingat sebelumnya hukum acara pidana hanya mengenal alat bukti spesifik seperti surat dalam bentuk tertulis manual, kehadiran alat bukti elektronik memperluas cakupan pembuktian dalam persidangan, mempercepat proses peradilan, dan meningkatkan efektivitas pembuktian di era digital. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya Agustina Adam. Baiklah, saya Agustina Adam akan melanjutkan materi dari TUTU. Dasar hukum pasal 5, pasal 6, dan pasal 44 UU ITE. UU ITE tidak hanya memperkenalkan prinsip dasar mengenai pengakuan alat bukti elektronik, tetapi juga memberikan landasan hukum yang kuat melalui beberapa pasal kunci. Yang pertama, pasal 5 menetapkan legitimasi informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, yang diakui dalam setiap proses hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, pasal 6 menegaskan bahwa apabila informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kedudukannya setara dengan dokumen tertulis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keabsahan dokumen elektronik tidak bergantung pada bentuk fisiknya, melainkan pada integritas kontennya. Yang ketiga, pasal 44 mengatur penggunaan informasi dan dokumen elektronik dalam rangka proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Penggunaan ini meliputi memperlakukan prosedur yang sama seperti alat bukti konvensional, namun dengan metode verifikasi dan autentikasi tambahan untuk menjaga validitasnya. Ketiga, pasal ini menjadi pilar utama dalam memperkuat posisi alat bukti elektronik dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum secara pidana yang sebelumnya belum secara eksplisit mengatur bukti digital. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya Putri Sahida Bobihu. Baiklah, saya Putri Sahida Bobihu akan melanjutkan materi dari Agustina Adam. Contoh-contoh alat bukti elektronik dalam praktik hukum. Alat bukti elektronik hadir dalam beragam format digital yang memiliki nilai pembuktian yang strategis dalam berbagai kasus pidana maupun perdata. Antara lain, yang pertama, email. Digunakan untuk
membuktikan adanya perjanjian bisnis, komunikasi kontraktual, atau pemberitahuan resmi. Email dapat memuat tanggal, waktu, dan identitas pengirim yang relevan dalam pembuktian. Yang kedua, rekaman CCTV berfungsi untuk mengungkap kejadian pidana seperti pencurian, perampokan, atau kekerasan. Rekaman visual ini dapat memberikan bukti otentik atas tindakan atau keberadaan pelaku di tempat kejadian. Yang ketiga, pesan instan atau WhatsApp, Telegram sering dijadikan bukti dalam kasus-kasus penipuan daring, intimidasi, pengancaman, hingga pelecehan seksual secara online. Yang keempat, rekaman suara atau video digunakan untuk membuktikan perjanjian verbal, percakapan yang mengandung ancaman, atau pernyataan yang melanggar hukum. Yang kelima, data transaksi e-banking sangat krusial dalam membuktikan aliran dana dalam kasus penipuan, korupsi, atau pencucian uang. Yang keenam, tangkapan layar media sosial digunakan untuk membuktikan pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, atau konten bermuatan sara. Yang ketujuh, log file server melacak aktivitas akses ilegal, peretasan, atau pelanggaran privasi dalam sistem informasi. Semua bentuk bukti ini harus memenuhi prinsip keaslian, keutuhan, aksesibilitas, dan pertanggungjawaban hukum untuk dapat diterima di pengadilan. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya Ariel. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, larangan penyebaran konten melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE secara eksplisit melarang setiap individu untuk mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan pelanggaran kesusilaan. Kategori ini mencakup pornografi daring, gambar, atau video asusila, serta berbagai bentuk ekspresi seksual eksplisit yang tersedia di ruang publik digital. Yang kedua, larangan pencemaran nama baik dan penghinaan. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE mengatur larangan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik, meskipun tujuannya untuk melindungi harkat dan martabat individu. Penerapan pasal ini dalam praktik seringkali menuai kontroversi, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi di ruang publik digital. Larangan yang keempat, larangan ancaman kekerasan melalui media elektronik. Pasal 29 Undang-Undang ITE melarang pengiriman ancaman kekerasan melalui sarana elektronik, baik berupa pesan langsung, email, platform chatting, maupun media sosial. Ancaman ini dapat berupa ancaman fisik, ancaman seksual, atau bentuk intimidasi lainnya yang menimbulkan ketakutan nyata pada korban. Dalam konteks kekerasan berbasis gender online atau disingkat sebagai KBGO, ancaman kekerasan seringkali dialami perempuan yang aktif di ruang publik digital. Saya Mili akan melanjutkan materi dari Ariel Alfarizi Agus. Contoh kasus nyata penyerapan sanksi pidana Undang-Undang IT. Sejumlah kasus nyata menunjukkan bagaimana sanksi pidana Undang-Undang IT diterapkan dalam praktik. Pertama, kasus Prita Mulyasari pada tahun 2008 yang bermula dari keluhan pribadi terhadap pelayanan rumah sakit yang kemudian berujung pada dakwaan pencemaran nama baik. Walaupun akhirnya Prita dibebaskan, kasus ini memicu perdebatan nasional tentang batasan pencemaran nama baik di ruang digital. Kedua, kasus Ahmad Dhani pada tahun 2018, di mana ia dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara karena pernyataannya di media sosial yang dinilai mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu berdasarkan pasal 45A Undang-Undang IT. Ketiga, kasus Jarins SID 2020, musisi yang divonis 14 bulan penjara atas unggahan media sosialnya yang dianggap menghina Ikatan Dokter Indonesia. Keempat, kasus penyebaran hoax COVID-19 selama pandemi, di mana banyak pelaku ditangkap karena menyebarkan informasi palsu mengenai vaksinasi atau dampak pandemi yang diproses melalui pasal 28 ayat 1 Undang-Undang IT. Keempat kasus ini menunjukkan dinamika penegakan hukum pidana Undang-Undang IT dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Penekanan terhadap proporsionalitas penegakan hukum. Meskipun
ketentuan pidana penting untuk menjaga ketertiban, penerapannya tidak lepas dari kritik, terutama terkait potensi penyalahgunaan pasal-pasal Undang-Undang IT untuk membatasi kebebasan berekspresi. Banyak pihak menilai bahwa beberapa kasus kriminalisasi mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap hak konstitusional warga untuk mengemukakan pendapat. Sebagai respon, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Menteri tahun 2021 yang menginstruksikan agar kasus-kasus seperti pencemaran nama baik diprioritaskan penyelesaiannya melalui jalur non-pidana. Selain itu, pendekatan prinsip proporsionalitas dan keadilan restoratif diperkenalkan untuk kasus ringan, guna menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap kebebasan sipil. Langkah ini bertujuan untuk membangun ruang digital yang lebih demokratis tanpa mengabaikan kebutuhan akan ketertiban dan perlindungan hukum. Selanjutnya, materi akan dibacakan oleh rekan saya, Sri Reintan Lauzi. Baiklah, saya Reintan Lauzi akan membacakan kesimpulan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Undang-Undang ITE tidak hanya memberikan dasar hukum yang kuat atas penggunaan alat bukti elektronik dan tanda tangan digital, tetapi juga menetapkan batasan hukum terhadap perilaku yang melanggar norma di ruang cyber. Berbagai larangan seperti penyebaran konten melanggar kesusilaan, pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, dan ancaman kekerasan melalui media elektronik menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketertiban digital. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang ITE melalui pasal 45, 45A, dan 45B memperjelas bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksinya, baik berupa pidana penjara maupun denda. Namun, meskipun bertujuan untuk menciptakan efek jera, implementasi pasal-pasal tersebut seringkali menuai kritik karena dianggap multitafsir dan berpotensi mengekang kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia menjadi isu sentral dalam pelaksanaan Undang-Undang ITE. Undang-undang ini tetap menjadi fondasi hukum digital di Indonesia yang perlu terus dievaluasi agar tetap adaptif, progresif, dan berkeadilan di tengah dinamika teknologi yang terus berkembang. Terima kasih.